memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah melepaskannya. Bukankah berkenan kepadanya? Ya Allahku, Kau tinggalkan aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Tuhan, Raja
kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar imam-imam kepala, pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap Mahkamah Agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" "Memang benar." Imam-imam kepala mengungkapkan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, "Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan. Ketika itu ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, "Maukah kamu kulepaskan raja orang Yahudi?" Ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati, tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, "Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia!" tetapi Pilatus berkata kepada mereka, "Kesalahan apa yang telah dibuatnya?" Mereka semakin berteriak, "Salibkanlah dia!" Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya sehelai mantel jingga, mengayam sebuah mahkota duri, dan melepaskannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. "Salam, hai raja orang Yahudi." Sesudah itu mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya, dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel jingga itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu mengiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, bapak dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus, dan Yesus digiring sampai ke tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Pukul 9 dia disalibkan pula dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci, Yesus yang adalah Allah merendahkan diri serendah-rendahnya dengan maksud mewakili kita di hadapan Bapa.
kasih Kristus akan dicurahkan dalam penderitaan yang menggerakkan mereka untuk melampaui setiap pencobaan itu dan memakmurkan kegembiraan Injil dalam setiap karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga kebijaksanaan ilahi menuntun setiap pemimpin agar dengan tabah memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum serta keutuhan ciptaan dan tidak tergoda oleh kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang menderita, semoga mereka sanggup mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita dalam tahun pastoral ekologi internal ini dapat saling membantu dalam memanggul salib kita sehari-hari, mengikuti jejak Sang Kristus. Semoga kita tergugah dan terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam dan keutuhan ciptaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.